Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah tablet yang mungkin kalian gak tahu ini tablet dari mana. Bahkan saya pun juga baru pertama kali tahu kalau ada tablet namanya adalah T-Class atau T-Class ya bacanya ya, karena saya orang Jawa jadi T-Class gitu aja lah. Nah, tablet ini saya beli di Lazada, cuman sellernya itu dari luar negeri. Menarik karena saya penasaran apakah kalau misalkan saya beli di luar negeri melalui Lazada yang memang sudah ada cukainya, SIM-nya bisa langsung digunakan di Indonesia. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia kecil dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi saya beli ini di Lazada ya. Ini adalah bukti pembelian saya. Kemudian ini sudah saya ulas, saya kasih bintang 5, nggak saya kasih tulisan apa-apa, pokoknya diulas gitu aja lah. Jadi namanya adalah T-Class P20 XD tablet PC, dimensinya 10,1 inch, jaringannya 4G, RAM-nya 4 GB, memori internal 64 GB. Nah, kalau kita lihat harganya di sini 2.300.000. Sebenarnya ini harga yang plus cukai. Karena kalau misalkan kita klik beli sekarang gitu ya, itu akan ada order detailnya. Jadi sebenarnya harganya itu 1.985.000, ongkirnya 39.000, dan ini ada pajak dan bea masuk tidak dapat dikembalikan itu 363.000. Dan untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan apakah T-Class yang saya beli dari luar negeri melalui Lazada Indonesia ini ada sinyalnya? Karena kalau dari Lazada kan saya langsung bayar bea cukai yang istilahnya saya titipin di Lazada karena sudah ada include di dalam paket pembelian di rinciannya tadi. Karena mengenai hal IMEI ini menurut saya agak menarik ya. Mungkin peraturannya masih transisi lah. Jadi ada beberapa teman saya yang memang beli HP resmi di gerai toko offline, itu tiba-tiba sinyalnya hilang kemarin. Kemudian ada teman saya yang juga beli dari AliExpress dengan DHL, dan kalau DHL itu biasanya bea cukainya juga include di titipan di DHL gitu, jadi kita nggak usah ke bea cukai. Itu juga sinyalnya nggak ada juga. Mungkin kalau menurut saya mungkin masih random banget gitu lah ya, masih proses berjalan. Dan saya sebenarnya mendukung kok tentang kegiatan blokir IMEI ini, karena menurut saya tujuannya jelas dan bagus. Dan saya sama sekali nggak ada masalah kalau misalkan saya beli HP dari luar negeri untuk bayar pajak. Saya sering beli HP dari luar negeri, dari AliExpress, dan pasti juga bayar pajak. Seperti di video yang saya tunjukkan bagaimana cara bayar pajak kalau misalkan kita beli melalui AliExpress. Oke, jadi sekarang kita balik dulu ke tabletnya ya. Jadi ini adalah T-Class P20 XD. Di dalam paket pembeliannya ini ada tabletnya sendiri. Lumayan besar ya, 10,1 inch, dan kok lumayan berat gitu. Oh iya, jadi untuk bahan materialnya memang dia kayak semacam menggunakan aluminium, cuman kita taruh di sini dulu, nanti kita cek lagi. Kemudian juga ada buku panduan. Waduh, banyak banget dari berbagai bahasa ya. Kemudian juga ada, ini seharusnya sih adapter dan juga kabel charger lah. Mana ini, ada kabelnya di sini. Dan kabelnya sudah pakai konektor Type C. Dan sebenarnya kita juga dapat kayak semacam case-nya lumayan premium, karena nggak cuman case yang plastik gitu, tapi bentuknya seperti ini, cuman nggak ada di dalam boxnya. Karena mungkin nggak cukup ya kalau ditaruh di dalam box. Jadi bentuknya itu kayak ada semacam kulitnya di sini, kemudian di sini ada soft case-nya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ada keyboardnya di sini, menurut saya akan lebih bagus lagi. Oke, jadi kita mulai untuk bootingnya, dan kita kletek dulu nih. Oke, kemudian ini ada screen guard-nya ya. Jadi kalau kita lihat di bagian sini masih ada screen guard. Kalau yang ini jangan dicopot nih. Ini memang untuk perlindungan. Jadi bonus screen guard juga, tapi sudah terpasang. Kemudian di sini juga ada plastiknya ini kita kletek juga. P20 XD di sini ya. Kalau secara bobot menurut saya lumayan berat ya, 10,1 inch, karena memang dia menggunakan bahan material aluminium. Jadi seharusnya dia masih kuat nih kalau misalkan kita bending-bendingkan seperti ini ya. Oke. Karena memang dia berbahan aluminium, cuman menurut saya kurang portable karena dari bobot ini lumayan berat sih. Kemudian kalau kita lihat di bagian quick setting, nah quick setting ini karena dia Android 10 jadi bisa dark theme juga seperti ini. Cuman dark theme-nya menurut saya ya biasa aja ya, karena dia bukan panel AMOLED. Kemudian kalau kita lihat lagi di bagian
mobile datanya, dia memiliki dual SIM, 4G SIM 1, 4G SIM 2. 4G SIM 2-nya sudah saya pakai, dan kalau kalian lihat di sini ada Telkomsel pakai masker tuh, dan dia bisa digunakan kok. Tadi sudah saya coba. Nah, seperti ini. Cuman untuk device yang saya pakai ini ya, mungkin buat kalian yang punya T-Class ini juga bisa tulis di kolom komentar. Karena untuk device yang saya pakai ini, meskipun dia dual SIM, tapi nomor IMEI-nya sama nih. Nah, jadi kalau misalkan kita masuk ke bagian setting, kemudian about tablet. Nah, nomor IMEI-nya kalau kalian perhatikan ya, nomor IMEI-nya ini sama. Belakangnya sama-sama 429, 866, ya pokoknya sama lah. Kalian bisa pause dulu videonya dan kalian cocokkan aja IMEI-nya sama. Oke, jadi sekarang langsung aja kita cek untuk spesifikasinya, karena di boxnya tadi nggak ada juga. Dan langsung aja kita lihat melalui Antutu. Tadi juga sudah saya tes untuk Antutunya. Untuk skornya 103.456. Kalau dibilang kenceng, menurut saya banyak banget tablet yang di bawah 2 juta yang lebih kenceng dari ini. Kemarin itu kalau nggak salah ada tablet MediaPad T8 punyanya Huawei. Itu juga menurut saya kenceng di harga segitu. Jadi ini kalau dibilang kenceng ya nggak kenceng-kenceng banget. Sekarang kita coba lihat untuk detailnya seperti ini. Dan untuk spesifikasinya, nah jadi ini untuk chipsetnya dia pakai Unisoc SC9863A. Waduh, Unisoc T-Class ya. Kalau misalkan mau jualan di Indonesia, chipsetnya yang agak bagusan dikit lah ya, jangan Unisoc 28 nanometer lagi ya. Kemudian untuk kamera belakangnya 5 megapiksel, resolusinya Full HD, Android 10. Kemudian RAM-nya 4 GB, memori internal 64 GB. Ya, chipsetnya bukan chipset yang wow gitulah ya. Mungkin chipset yang memang di kelasnya lah, di kelas harga 2 jutaan. Jadi bisa dibilang ini selling point-nya menurut saya bukan chipset. Pertama ada memori RAM-nya 4 GB, memori internal 64 GB, kemudian build quality dan juga desainnya yang menurut saya nggak terlihat kalau dia 2 jutaan. Tapi kalau chipsetnya sih B aja. Untuk baterainya lumayan besar, baterainya 6000 mAh. Ya memang tablet itu biasanya besar-besar kapasitasnya karena memang dimensi layarnya lebih lebar. Langsung aja deh kita coba untuk kameranya ya. Jadi ini kamera depannya. Ya sesuai spesifikasinya 2 megapiksel, jadi kameranya ya B aja nih. Mungkin kita pindah dulu ke kamera dan kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian untuk kamera belakangnya yang 5 megapiksel kita coba juga. High factor, take picture. Oke, jadi dari sisi kamera menurut saya juga standar, nggak terlalu di bawahnya oke lah. Ya di bawahnya oke lah ya. Standar banget untuk kameranya. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk conference call, sekolah dari rumah, menurut saya juga agak kurang atau agak kurang. Kemudian kira-kira dia bisa meregister berapa touch up dan apakah cepat. Oke, lumayan. Oke, udah 10. Jadi untuk multitouch-nya udah 10, jadi masih ada sisi plusnya ternyata. Kalau misalkan kita gunakan untuk real time, seharusnya sih ya oke aja sih, karena multitouch-nya udah 10. Untuk speakernya ini kita bikin lagu yang non copyright. Iya, jadi speakernya memang ada dua. Saya kira ini yang satu nggak nyala, tapi ternyata dua-duanya nyala. Dan suaranya lumayan. Oke, suaranya kenceng, tapi lebih ke suara treble ya. Jadi untuk bassnya nggak begitu kerasa, tapi kenceng. Oke, jadi ini adalah kualitas layarnya. Coba kita naikkan resolusinya ya. Resolusinya bisa Full HD, cuman nggak ada HDR. Dan mana full screen? Oh ini. Dan suaranya cetoknya itu Android banget ya, tok tok kayak Android stock banget. Nah jadi kira-kira seperti ini nih. Dan di depan saya ini lightingnya lumayan. Nah kalau kalian perhatikan ada lighting di situ tuh, lumayan banget terangnya. Dan ini brightnessnya ada paling mentok ternyata. Nah ini gak bisa di zoom ya. Oh full screennya seperti ini. Jadi masih ada area bar di sini ya, bar yang bukan ikut frame. Untuk suaranya lumayan sih ya menurut saya.
Oke, jadi kalau untuk keperluan entertainment ya masih oke lah di harganya yang 2 jutaan. Oke, jadi untuk PUBG-nya dia mendapatkan settingan smoothnya di low dan medium, XD-nya belum bisa. Cuman enaknya kalau misalkan main di PUBG atau game lain dengan tablet itu bisa pakai 5-10 jari gitu ya. Saya pernah lihat di YouTube itu ada yang pakai 10 jari main PUBG. Gila, itu gimana caranya ya? Oke lah, jadi untuk tes gaming mungkin nggak usah lah ya smooth low medium, kasihan mata saya karena mata saya kalau lihat smooth low itu saya ini umurnya udah agak tua jadi malah silinder nanti ya. Dan sekarang kita coba nih sebelum kesimpulan dan juga penutupan, kita coba kalau kita masukkan di soft case-nya itu seperti apa. Wih, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Wih, nah ini kalau ada keyboardnya kemudian bisa berdiri seperti ini, menurut saya bakalan lebih oke lagi tapi ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dan juga hands on sebuah tablet dari China, T-Class namanya. Harganya sebenarnya 1.900.000, cuman ada bea cukainya jadi sekitar 2.200.000. Link pembeliannya seperti biasa di kolom deskripsi. Dan kelebihannya kalau menurut saya adalah dari segi build quality yang kokoh banget dan menggunakan aluminium. Kemudian baterainya juga besar 6000 mAh. Cuman yang menurut saya standar ya, standar bukan berarti buruk, standar banget adalah kameranya yang memiliki selfie kamera 2 megapiksel, kamera belakangnya 5 megapiksel dan ini kayaknya ada lubang untuk flash ya. Cuman di sini di tabletnya nggak ada flashnya. Jadi juga agak aneh juga ya ternyata ya. Kemudian kelebihan lain kalau digunakan untuk entertainment aja, YouTube, Netflix menurut saya nggak masalah, atau digunakan untuk adik-adik kita atau mungkin yang masih kecil-kecil hanya untuk sekedar sekolah online gitu sih nggak masalah. Tapi kalau kalian cari performa, chipsetnya juga Unisoc yang biasa aja. Kemudian kekurangannya framenya kalau dibilang tebel ya nggak tebel-tebel amat sih ya, masih pas lah kalau misal digunakan untuk pegangan jempol. Kemudian kekurangan lain karena T-Class ini setahu saya bukan brand yang dimasukkan secara resmi oleh distributor, jadi untuk after salesnya nanti ya agak susah kalau misalkan barang yang tidak ada servis warantinya di Indonesia. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.